Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso yang ada di mana, di perjalanan, di rumah, yang lagi streaming, bahkan yang lagi santai-santai sambil nunggu azan maghrib. Alhamdulillah. Gimana keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua. Ya, tema kita hari ini adalah tentang haji. Yuk, mungkin di beberapa judul atau di beberapa kajian sudah sangat umum apa itu mungkin tentang haji. Nah, tema kita hari ini tentang haji dan kita mungkin punya pandangan berbeda. Kadang ada yang bilang, oh melakukan ibadah ini kan pahalanya sama dengan berhaji. Ya kalau antum juga cuman kata-katanya, nah nanti kita tanya nih sama guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Udah kita ketemu bulan haji nih Ustaz. Masya Allah. Kalau kata orang habis bulan haji, habis itu bulan kondangan Ustaz. Iya. Biasanya orang gitu. Jadi ntar gua kawinin Sekarang bulan apit nih ya. bulan Orang Betawi nggak ngawin. tanggung habis Ramadan, habis haji aja deh kalau kawin gitu. benar, Nah, Ustaz, kita mau nanya-nanya lagi nih sama gudang ilmu nih. Aduh, guru jangan kita bilang nih. kata gudang ilmu. Ya kan, gudang ilmu di acara ngaso maksudnya. Ustaz, gimana sebenarnya kalau kita bicara keutamaan haji dalam rukun Islam yang kelima ini, apa sih Ustaz? Keutamaan haji itu Ustaz. Masya Allah. Yang pertama yang pasti ya, dia bisa melengkapi rukun Islam. Itu udah hal yang luar biasa banget. Kayak keutamaan haji apa? Orang yang bisa melaksanakan ibadah haji menyempurnakan rukun Islam yang 5. Kemudian juga menjalankan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan telah Allah taala wajibkan untuk berhaji ke bait hajj. Hajj artinya al-qasdu. Hajj itu artinya bermaksud. Bermaksud qasdu baitillahil haram dan nusuk. Bermaksud ke rumahnya Allah, Masjidil Haram untuk beribadah. Beribadah. Jadi itu dalilnya walillahi 'alan-nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan banyak juga dalil Al-Qur'an. Begitupun juga dalam hadis yang muttafaqun alaih, baginda Nabi SAW bersabda, man hajja falam yarfath walam yafsuk raja'a ka yaumi waladathu ummuh atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang haji kemudian dia nggak berbuat keji, kemudian dia nggak berbuat dosa, maka pulang kayak baru dilahirin lagi sama uminya. Allah. Kayak baru dilahirin lagi sama uminya, berarti nggak ada pikirannya dong. Hah? Ya sudah, dosanya dihapus. Dosanya nggak ada, macam bayi gitu. Bukan tahu-tahu hilang ingatan semuanya, enggak. Tapi dosanya kayak apa dihapus, nggak ada gitu. Itu keutamaannya. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur nggak ada balasannya terkecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak lagi keutamaan haji ya, keutamaan haji, tapi yang paling utamanya ialah dia menyempurnakan rukun Islam. Menyempurnakan rukun Islam yang kelima gitu. Nah, itu udah jadi ibaratnya selesai. Udkhulu fis silmi kafah, udah benar-benar masuk Islam total gitu. Begitu Bang Bintang. Ustaz, kalau kita bicara keutamaan haji, maaf nih Ustaz, kadang-kadang kan teman-teman ngaso juga mungkin maaf, ada yang ekonominya berlebih, ada juga yang pas-pasan. Sebenarnya ukuran haji ini itu kita di usia berapa punya duit, atau antar aja deh tua gitu, atau mungkin belum siap nih. Kadang-kadang kan maaf ya Ustaz, ada orang yang bicaranya duit sih ada, cuman bilangnya belum siap gitu. Kadang balik lagi gitu, belum dipanggil, ntar aja deh kalau udah tua gitu. Nah, Ustaz menanggapi hal-hal kayak gitu gimana? Jadi kita disuruh untuk bersegera melaksanakan amal kebaikan. Jangan ditunda. Kalau ada peluang, kenapa harus ditunda? Kenapa harus belum siap dan sebagainya? Allah akan memampukan, Allah akan menyiapkan, Allah akan memantaskan. Tinggal hati yang kuat. Hati yang kuat. Bahkan sebagian ada yang ngajarin kita kalau mau haji umrah baca ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighna nazuru, ya Rabbi wahai Nabi, wahai Allah limpahkan salawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ya wahai Allah, sampaikanlah kami bisa menziarahi baginda Nabi Muhammad, bisa menziarahi Masjidil Haram. Ini biar kita kepancing rasa rindu, kebakar rindu gitu semuanya. Nah kalau misalnya emang udah menutup diri, gue nggak haji ya. Banyak orang yang nutup diri, nggak 1-2 orang.
Padahal kalau kita lihat sisi finansialnya cukup. Mampu. Mampu. Bahkan bukan yang antri, Ustaz. Bahkan untuk yang ikut yang plus juga mampu. Gitu. Bahkan buat ikut yang plus pun mampu. Mungkin dia ke Eropa sampai, kemana aja sampai. Tapi kalau sini nih, nah inilah khawatir banget kayak gitu kan, dia kenapa nih nggak dapat panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita Muslim harus mancing itu semuanya, berusaha ngelihat, kadang ngelihat di tayangan di televisi, ya Allah pengen, ya Allah rindu, tetangga berangkat pengen gitu. Ini jadi kalau ditanya kapan usia yang pantas, nggak ada kapan usia yang pantas, bahkan kalau ada peluang berangkat. Dan sekarang niat dari sekarang, niat dari sekarang. Ya kadang kalau emang harus orang yang berada tadi ya, orang yang berada punya kemampuan banyak, dia mau bayar, mungkin bagi kita 300 juta besar, Iya bagi kita. tapi ada sebagian orang 300 juta itu mungkin penghasilannya dia setengah bulan. Iya. Ada nggak? Ada. Dengan mudahnya dia, tapi masih enggan, nggak mau dengan alasan dosa dan sebagainya. Ya udah nanti di sana cuci dosa, lo taubat, lo rapihin gitu. Jadi ya itu setiap orang kan beda-beda sedekah ya. Ada kata Nabi SAW, sabaqa dirham mi'at alf dirham. Abu Kama qala SAW, 1 dirham bisa ngalahin 100.000 dirham. Ini 1 dirham yang ngeluarin orang miskin nih. Dan emang hartanya cuma itu doang. Oh iya. Ya. Sementara orang kaya 100.000 dirham bagi dia orang kaya mungkin kecil. Buat dia mungkin di receh gitu. Receh, biasa kayak gitu, receh biasa. Nah, jadi yang Allah Ta'ala anugerahkan rezeki berlimpah, kemudian dianugerahkan kesehatan, kenapa nggak berani coba untuk jalur seperti itu? Untuk ya mau menyempurnakan agama Ya, Islam. karena mungkin yang dikasih kesempatan, maaf ya Ustaz, orang-orang Allah yang kasih, Allah pilih gitu orang-orang. Iya. Cuman balik lagi ke di kita nih, ya Allah udah kasih kesempatan, mau nggak berangkat? Iya, yang penting ada niat yang kuat, tekad yang kuat. Macam-macam orang kan bisa sampai ada yang naik sepeda, ada yang kosasi ongkos orang kasih, ada kayak gitu, tahu-tahu. Ada yang touring katanya, wah Touring. Mekah touring loh, ini berapa bulan kalau dari Indonesia nih gitu kan? Azim. Ustaz, kalau kita bicara mungkin di musim haji ini, kita pernah dengar juga ungkapan walimat safar. Walimatus safar. Walimatus safar. Keutamaan itu apa sih Ustaz? Walimatus safar ini hal yang istimewa ya, apalagi kalau mau dikerjakannya pada saat mau melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bisa digabung Ustaz? Apa tuh? Walimatus safar ini. Walimatus safar ini jadi ya bahasanya kumpul bareng, doa orang yang mau bepergian. Orang yang mau bepergian. Sebenarnya mau bepergian kemana aja, apalagi bepergiannya untuk ibadah haji, ibadah umroh. Sayyidina Umar bin Khattab itu, beliau kalau mau umroh nggak langsung kucuk-kucuk umroh, tapi izin dulu sama Rasulullah SAW, ketemu dulu sama Rasulullah SAW, kemudian sampai dalam hadis, ista'dzantu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil umrah fa'adzina li. Aku izin dulu sama Rasulullah SAW, pengen umroh. Padahal bisa nggak umroh langsung? Bisa. Ya artinya Sayyidina Umar mengerti bisa. Tapi adanya Sayyidina Umar sampai izin dulu sama Rasul. Ista'dzantu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil umrah fa'adzina li. Maka Rasulullah mengizinkan aku umrah. Rasulullah mengizinkan aku umrah. Apa kata Rasulullah SAW? Asyrikna ya ukhayya fi du'a. Hai saudaraku, hadirkan aku selalu dalam setiap doa-doamu. Itu kata Rasulullah SAW. Rasulullah artinya nitip doa di situ. Nitip doa. Orang mau umroh, titip doa. Gitu. Rasulullah pangkatnya lebih tinggi. Nitip doa sama Sayyidina Umar yang pangkatnya lebih rendah. Berarti di sini ada keutamaan lah orang yang mau bepergian, man arada safaran ista'adda. Siapa orang mau bepergian, siap-siap. Bagian dari persiapan itu ya udah mengadakan walimatus safar. Apa yang dikerjakan di situ? Ya kalau kita baca ratiban habis isinya zikir doa yang maksur dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang baca maulid, baca maulidnya. Atau mungkin sekedar kumpul aja. Kumpul di situ apa ya? Minta maaf, minta ridho. Ya. Kalau ada yang punya utang, nego dulu. Utangnya nanti ya, gue bayar habis pulang haji gitu. Ya biar lebih enak ya nggak? Jadi sekarang ibadahnya fokus. Iya. Karena orang yang dalam Al-Quran itu, orang yang haji ini, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.
orang yang muhajirun ilallah sebagian mengartikan ibadah haji. Berapa banyak orang yang berangkat ibadah haji dia nggak pulang lagi ya. Nah, maksudnya emang udah Allah tetapin umurnya habis di sana. Tetapin umurnya sana. Faqat waqa ajruhu Allah. Maka pahalanya udah nanti Allah yang menyediakan itu semuanya. Dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada salahnya kita minta maaf, minta ridho dulu. Orang bepergian nih. As-safar qit'atun minal azab. Safar ini penggalan dari azab. Apalagi zaman dulu safarnya ya pakai kendaraan onta, panas dan sebagainya. Mungkin kalau sekarang naik pesawat terbang lebih dimudahkan. Tapi paling nggak ada qit'atun minal azab itu berpisah dengan orang tersayang. Berpisah dengan orang tersayang, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya, meninggalkan 40 hari, 20 hari. Itu kan juga bagian dari siksaan dalam safar lah, berpisah. Berpisah dengan orang. Jadi nggak jumpa gitu. Nah, maka dari situ mengadakan walimatus safar. Kumpul, minta doa, minta maaf, ya minta doa. Di sisi lain juga yang keluarganya nitipin doa, ya nggak? Nitipin doa. Makanya kalau nitipin doa, cuman haji umroh doang orang yang bepergian dititipin doa ya ke sana ya, titip doa. Orang jalan-jalan ke Singapura nggak ada titip doa gitu, titip oleh-oleh. Titip oleh-oleh. Tapi doain kita ya di sana, doain. Apalagi kalau nitipin doanya plus genggamin duit. Oh iya. Itu ini buat ongkos. lebih diingat lagi, lebih diingat lagi, lebih mantap lagi. Jadi itu walimatus safar ya di zaman Nabi SAW pun Sayyidina Umar melakukan demikian. Bahkan orang-orang yang mau safar dulu sama Nabi SAW, astaudiukumullah dinak wa amanatak, dikasih bekal-bekal lah sama Rasulullah SAW. Dititipkan pada Allah SWT agamamu, wa khawatima amalak, dan penutup amalanmu. Rasulullah ngedoain orang yang mau berpergian. Begitu. Masya Allah. Alhamdulillah, itu dia tadi sepenggal ilmu tentang safar. Ustaz, Anda mau tanya nih Ustaz, kalau mengikuti aturan Departemen Agama untuk Indonesia, bahkan saat ini nih, ada yang berangkat hajinya, daftarnya sekarang, berangkatnya 30 tahun lagi Ustaz. Gimana itu Ustaz? Tapi jangan dijawab dulu Ustaz. Kita akan kembali setelah yang satu ini, jangan kemana. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, yang ngikutin dari tadi berarti udah tahu deh keseruan. Yuk kita haji. Nah, dari kita udah ngobrolin masalah ilmu, masalah tadi Ustadz juga bilang sebelum kita berangkat haji kita juga kumpul sama saudara-saudara, sama orang dekat, sama keluarga untuk minta doa, kumpul untuk ya mudah-mudahan ibadah kita juga dilancarkan. Belum selesai nih. Nah, tadi saya udah nanya nih Ustadz. Pertanyaan Anda yang tadi adalah kalau kita di Indonesia nih kan kadang ada ketetapan pemerintah. Kalau kita daftar sekarang mungkin kalau kuotanya belum ada berarti kita antri kurang lebih sekitar 30 tahun. Nah, di dalam Islam itu sebenarnya gimana sih Ustaz? Ya, tentunya itu kan keadaan yang memaksa ya. Iya. Sebenarnya kalau
disuruh pilih mau bisa haji berangkat sekarang dia pengen ya. Maunya sih. Tapi kan emang keadaan yang nggak memungkinkan, kuota haji dan sebagainya. Maka cukuplah kita sebagai hiburan dari sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung dengan niatnya. Saat dia sudah membayar dengan niat yang kuat, bisa jadi langsung mendapatkan pahala haji. Bisa jadi langsung mendapatkan pahala haji. Bahkan niyatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin kadang bisa lebih baik daripada praktek pengamalannya. Ada orang yang udah dianugerahin haji, tapi maksudnya udah ngaco. Ada aneh haji udah berapa kali nih kan? Ada. Aneh haji ibaratnya udah beda ceritanya deh tuh. Dia mendapatkan haji. Jumawa, ya? Dia dapat pelaksanaan manasik haji. Tapi bukan mustahil bisa jadi pahalanya lebih gede dari yang orang punya niat kuat. Walaupun masih nunggu, belum berangkat. Nah, orang dia ibadah hajinya udah dirusak dengan yang lainnya. Kemasukan dengan yang lain. Orang jadi gagal fokus ibadah haji, dia melihat yang mewah-mewah di sono kan, udah mewah. Ya. Dan juga ada hadis dari Rasulullah SAW tentang sholat jamaah. Tentang sholat jamaah itu, kata Rasulullah SAW, فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدِ. Kalau orang yang mau sholat jamaah ini udah masuk masjid, kemudian dia masih nungguin sholat, ketahan deh masih nungguin sholat, dia berada di masjid, dia nungguin belum sholat. Nah, itu mendapatkan keutamaan sholat, padahal dia belum sholat. Berarti menunggu ibadah. Menunggu ibadah bisa mendapatkan pahala ibadah. Dia belum sholat jamaah, tapi nungguin sholat jamaah aja, sabar nungguin sholat jamaah, belum. Udah masuk masjid, udah dalam keadaan berwudu, dan nggak ada kerjaan ganggu-ganggu yang lain. Dia udah fokus. Aneh siap mau sholat jamaah, belum man, tapi masih nungguin. Dapat keutamaan sholat jamaah. Sampai-sampai malaikat mendoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia. Allahumma tub alaih, terimalah taubatnya dia. Malaikat ngedoain orang yang belum sholat jamaah, tapi udah siap nunggu sholat jamaah. Mendapatkan doa tersebut, mendapatkan keutamaan dia melaksanakan sholat. Nah, maka sama juga mungkin banyak teman-teman yang sudah daftar sekian tahun, udah siap, gua duit udah gue store, semuanya. Nah, di situ udah dapat keutamaan pahala haji sebelum haji bisa jadi. Tapi ada potong. Kalau menunggu dengan waktu yang lama, tapi maaf, ajal datang, umur nggak sampai, itu hitungannya gimana, Ustaz? Itu hitungannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Nanti dibalik lagi, niyatul mu'min khairun min amali. Bisa jadi nanti di akhirat itu diperlihatkan. Diperlihatkan apa nih? Niat orang ini. Apa nih? Ini adalah permintaanmu yang belum dikabul. Allah. Permintaanmu yang belum dikabul, ini sekarang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata ini orang, ya kalau begitu, aneh mendingan yang kemarin-kemarin di dunia nggak usah dikabulin tuh permintaan. Ya Allah. Mendingan ganjarannya lebih sempurna. Wah, ini gede banget nih, apanya semuanya ada gini. Jadi dikasih lihat jibal, gunungan kebaikan apa nih? Ini adalah niatanmu, keinginanmu, permintaanmu yang belum dikabul oleh Allah SWT, semuanya dikabulin sekarang, dikasih. Nah, jadi Allah ini maha mengabulkan doa, cuman kita nggak tahu kapannya. Makanya kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, jangan pernah berputus asa dengan doa, karena lamanya ijabah jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini sudah menjamin doanya pasti diijabah. Doa hambanya ini, permintaannya pasti diijabah. Fi waqtil ladzi yurid, la fi waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kau inginkan. Gitu. Nah, udah mungkin dia udah berdoa, udah daftar, ternyata nggak kesampean hajinya. Nah, itu kan ketentuan Allah juga. Ya udah, dia ngelihat jabal gunung ini. Tahu gitu semua permintaannya nggak dikabul di dunia, biar dapat keutamaan kayak. Kalau dia udah tahu ya rahasianya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah cablang. Masih hidup. Ini Bang. Kirain udah rajiun. Apaan tuh, Bang? Asa Bang. Waduh, Ustaz, nggak pakai diminta.
Udah delivery kayak di Nah, aja bang, restoran. udah kita pikirin bang. Gua demen dah. Untung ada yang begini. Kalau lagi ngeselin mah ngeselin juga yang begini. Salaman dulu. Masya. Bang, Dikit sehat, aja. bang. Dikit. Alhamdulillah. Sehat. Dari mana, Blak? Biasa bang. Sehat Gue bang. sama Ustadz lagi ngobrol-ngobrolin tentang haji. Masya Pengen denger Allah. ke ilmunya? Pengen bang, boleh bang. Bukan boleh lagi. Alhamdulillah. Ilmu penting. Haji. Itulah enaknya di Islam. Masya Allah. Kita beribadah tanpa ilmu, aduh, sia-sia. Makanya harus ada ilmunya. Nikmat nih. Gue mau nanya dulu ya. Oke siap. Ustadz, kalau kita bicara tentang haji, kira-kira kan banyak orang yang maaf ya Ustadz, belum mampu. Ada juga orang yang ya bisa dibilang nabung juga uangnya kepake dengan keperluan yang lain. Kira-kira ada nggak sih ibadah yang pahalanya sama dengan berhaji? Nah, jadi rahmat Allah itu luas. Jangan dibatasin. Ya, yang luas jangan dibatasin. Nabi SAW itu pernah marahin orang Arab Baduy gara-gara ngebatasin rahmatnya Allah. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana hadan. Ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad. Yang lain jangan dirahmatin. Itu dia mintanya kayak begitu. Kata Allah, laqad hajjarta wasi'an. Fulan, ente ini udah ngebatasin sesuatu hal yang luas. Yang luas itu rahmat Allah, ente batas-batasin kayak begitu. Cuma kita berdua doang rahmat Allah. Enggak, buat semuanya rahmat Allah SWT. Maka sama juga bagi orang yang miskin, yang belum dianugerahin secara finansial, memungkinkan untuk berangkat haji. Maka banyak keutamaan-keutamaan yang lain, insya Allah bisa menyamai keutamaan haji tersebut. Bisa menyamai keutamaan haji tersebut. Ada kisah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini ulama, dan dia punya tekad ingin melaksanakan ibadah haji. Udah tabung semuanya, udah rapi kendaraannya. Ketika dia jalan, dia ketemu sama perempuan. Yang perempuan ini dia ngoprak-ngaprik bangke. Ya, bangke tentunya, bangke ini makanan yang diharamin ya. Terus habis itu dibawa pulang dan dimasak. Ditegur sama Abdullah bin Mubarak ini perempuan. Nah, ini perempuan ditegur. Ini masak bangke ini haram kayak begini dan sebagainya. Dalam syariat kita nggak boleh. Abdullah bin Mubarak lagi jalan mau haji nih. Lagi jalan mau haji. Ketemu pemandangan kayak gini, gatel. Namanya ulama pengen amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ngasih nasihat. Ini ada kemungkaran, bangke dimakan, disantap, nggak bisa didiemin, harus diingetin. Ternyata kata ini perempuan, ini bangke halal buat aneh, haram buat ente. Halal buat aneh, haram buat ente, kata ini perempuan. Kenapa? Aneh punya keluarga, aneh punya anak, 3 hari belum makan. Nggak ada makanan, nggak ada lauk pauk terkecuali ini. Ini maka ya tentunya kita kalau belajar fikih dalam keadaan darurat boleh, dan terpaksa boleh. Cuman sekedar untuk nopang balik, bukan kenyang-kenyangan dengan yang haram gitu. Nopang balik. Maka Abdullah bin Mubarak nih kaget, ternyata dia punya anak tanggungan dan dia hidup tanpa suami, berjuang, maka nggak ketemu lagi kecuali bangke ini. Jelas halal buat dia, haram buat yang lain, haram buat aneh. Maka Abdullah bin Mubarak nggak jadi haji. Nggak jadi haji, dialihin. Ini kendaraannya, keledainya, perbekalan haji ini buat keluarga ini. Dialihin buat keluarga ini aja deh, nggak jadi haji. Ini kejadian di Kufah. Kufah itu daerah Irak ya, daerah Irak sekarang. Ya, dia nggak berangkat haji udah. Akhirnya menetap di Kufah, dia gimana cara ongkos balik, sampai akhirnya dia balik lagi ke kampungnya. Balik ke kampungnya barengan sama jamaah haji pulang haji. Barengan jamaah haji. Semua ngasih ucapan selamat. Masya Allah, hajjan mabrur, sa'yan maskur, ngedoain Abdullah bin Mubarak. Namanya keluarganya tahu, tangganya tahu, pengen berangkat haji. Katanya, aneh nggak haji, aneh nggak berangkat haji. Kata jemaah, ente haji, ketemu aneh di Arafah sama ente bawain air, ketemu di ini, ketemu di. Bingung Abdullah bin Mubarak. Ini gimana ceritanya? Aneh nggak haji, aneh yakin aneh nggak haji. Sampai akhirnya tertidur beliau dalam mimpinya, dimimpiin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat dengan wujud Abdullah bin Mubarak untuk melaksanakan ibadah haji. Gara-gara bentuk kepeduliannya dengan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Loh, itu nggak haji dapat pahala haji. Antara cuman peduli dengan si perempuan. Peduli sama tetangga. Peduli sama janda tuh begitu. Maka luar biasa tuh keutamanya belak begitu.
Ada lagi Janda. Jandanya janda gimana dulu? Iya. Nah, Itu gambaran yang pertama. Dan di gambaran yang kedua ada nas hadis dari Rasulullah SAW. Man shallal ghudah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a syams, thumma shalla rak'atain, falahu ajru hajjatin wa umratin tamatin. Kata baginda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk habis sholat subuh, ngapain? Berzikir. Sampai terbit matahari. Terbit matahari dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, maka baginya nih rangkaian amal ibadah yang dikerjain tadi itu subuh berjamaah, zikir sampai terbit matahari, sholat 2 rakaat, falahu ajru hajjatin wa umrah. Baginya pahala haji dan umrah. Ya Allah. Tamatin. Haji dan umrahnya sempurna. 3 kali. Artinya ibadah yang barusan Ustaz bilang itu bisa dilakukan hampir setiap hari. Hampir setiap Nggak hari. usah nungguin musim haji. Iya, ente nih sholat subuh, nggak keluar dari masjid, ntar pulang-pulang jam 6:30. Haji ente tuh. Allah. Hajinya kayak 3 kali haji, umrohnya kayak 3 kali umroh. Udah gitu sempurna lagi. Mungkin ada orang yang berangkat haji nggak sempurna. Ada orang yang berangkat umroh nggak sempurna. Tapi ini orang yang kayak begini nih, dapat tamatin. Jadi luas. Jangan. Ada juga yang menyatakan bahwa sholat Jumat ini adalah hajinya orang miskin. Hajinya orang miskin. Nah, yang nggak kesampaian ini kumpul di perkumpulan kaum muslimin. Maka banyak. Jangan membatasi haji itu cuma yang di sana doang. Keutamaan haji itu yang di sana doang. Orang yang nggak berangkat haji dapat keutamaan hajinya. Begitu, Alhamdulillah. Ustaz, diminum dulu Ustaz. Ya, khair. Bismillah. Sahabat-sahabat ngaso, itu dia tadi tentang bagaimana kita mengganti pahala haji. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dan yang pasti adalah kesempatan untuk berhaji dan berziarah ke makam Rasulullah. Sebelum kita masuk ke sesi kesimpulan, kita akan jeda sejenak setelah yang satu ini. Assalamualaikum. Ustaz, minum lagi Ustaz. Brak, buat lo nggak ada? Enggak bang, udah aneh persiapin bang. Udah, nggak usah dulu, liatin aja dulu. Ini udah minum duluan aja tadi ya. Assalamualaikum sahabat-sahabat ngaso. Masya Allah, udah beberapa ilmu dari tadi kita dapat. Ya, tiba juga kita di penghujung acara. Akhirnya kita masuk pada sesi kesimpulan. Guru, gimana kesimpulannya tentang tema acara hari kita? Haji. Silahkan Guru. Nah, sebelum masuk kesimpulan ada satu hal yang aneh sampaikan. Mungkin takutnya nggak ada episode tentang haji lagi kan. Nanti setelah jamaah haji pulang tuh, pulang sampai ke tanah air, itu ada kebiasaan yaitu doa Nabi SAW. Nabi SAW tuh pernah berdoa, Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang melaksanakan ibadah haji dan dosa orang yang minta istighfar, minta ampunan melalui lisan orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya Allah. Ada jamaah haji pulang, aneh nggak haji nih? Doain aneh biar dosa aneh diampunin. Ada Al-Fatihah, Allah Ta'ala yang firlak. Al-Fatihah diniatin nih, mudah-mudahan dosa ente diampunin ini semua. Itu dikabul. Allah. Lantaran lewat orang yang pulang berangkat haji. Malaikat mesti nempel tuh. Langsung dapat ampunan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara makanya mahal nih orang yang baru pulang haji itu. Itu luar biasa. Bisa jadi wasilah ya. Makanya orang kalau pulang haji jangan nungguin oleh-olehnya aja. Baru pulang haji dong oleh-olehnya kita. Jangan oleh-olehnya. Toblak, jangan minta oleh-olehnya. Kalau emang ada, tolong kasihin. Iya. Kalau ada paling nggak doanya, doanya keutamaan. Dan itu panjang sampai Rabiul Awal.
Oh, masanya guru. Dari itu. dia pulang ke Jadi, tanah air gitu. efek listrik itu muatan itu oh. masih ada sampai Rabiul Awal. Kan panjang tuh dari Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, gitu. Jadi ya berburu keutamaan tersebut. Bagi yang haji. belum dianugerahin haji gitu. Cari jamaah haji. Tetangganya siapa ya gitu. Tuh dia sahabat-sahabat ngaso, kalau bisa ada tetangga, saudara, mungkin sahabat atau mungkin orang tua sendiri tuh cari keberkahannya, kita bisa dari lewat itu tuh. Masya Allah. Ya. Silakan kesimpulannya. Kesimpulannya, yang pertama, bagi orang yang mampu, jangan tunda-tunda, buru-buru bayar. Jangan entar-entar ya. Jangan entar-entar. Udah nanti gimana? Enggak, bayar, daftar haji. Bagi orang yang duitnya banyak banget, ada. belum pernah berangkat haji dan umroh, nunggu apa lagi? Bayar mahal. Sedekahnya pasti bakalan diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua sedekahnya itu bakalan diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Haddad katanya apa yang kau keluarin itu yang kau dapat katanya. Ya Allah. Ayo. Terus bagi orang yang yang normal aja ya. Yang haji normal. Haji normal kan nungguin 30 tahun. Antri 30 tahun. Tenang, nggak usah sedih. Masa nunggu yang panjang 30 tahun tersebut, insya Allah bisa mendapatkan keutamaan menunggu ibadah, mendapatkan pahala ibadah tersebut. Nunggu ibadah aja jadi dapat pahala ibadah tersebut. Bagi yang belum daftar, duitnya nggak ada, apa sebagainya, karena ya udah banyak jalan menuju Baitullahil Haram. Subuh bangun. Salat di masjid, tongkrongin sampai isyraq. Salat dapat keutamaan tersebut. Begitu. Kira-kira. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat ngaso, saya sama Cabla khususnya nih alhamdulillah dapat pencerahan tentang bagaimana kita mengejar salah satu pahala haji. Kalau kita ada rezeki langsung daftar. Kalau kita nggak punya rezeki ya kita antri. Kalau nggak punya rezeki juga, masya Allah masih ada beberapa tadi yang Ustadz bilang bisa kita kejar lewat ibadah-ibadah lain. Mudah-mudahan menambah keilmuan buat saya, buat Cablak, buat sahabat-sahabat semua. Akhir kata saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.